Om, dipakein ya sama Sugar Baby. Tuh kan, keren banget. Berapa lama kerja sama Kak Aksa bisa sampai sedekat itu? Hai semua, kembali lagi di channel Melly Windiani. Adegan saat ini Amira membersihkan jas milik Aksa setelah sebelumnya masih dibawa untuk menutupi celana yang mengalami robek. Amira memang sudah merasakan baper dengan perhatian dan bantuan Aksa, termasuk baper ketika Aksa meminjamkan jas yang dipakai untuk membantu di adegan sebelumnya. Ingatan Amira saat ini sudah mulai mengarah kepada perhatian Aksa sekaligus menghilangkan ingatan tentang Galang, sehingga bisa jadi Amira akan bisa move on dari cinta masa lalunya terhadap Galang dan teralihkan dengan cinta masa depannya, yaitu Aksa. Namun sayangnya untuk saat ini hubungan antara Aksa dan Amira masih gengsi-gengsian dan belum berani mengatakan jujur tentang perasaan yang sebenarnya. Tentu hal itu dipicu karena masih ada Bella yang menjadi penghalang, sekaligus Galang yang menyamar sebagai Yuda untuk terus menyelidiki hubungan Amira dan Aksa sekaligus menjadi musuh dalam selimut. Hingga endingnya kebersamaan antara Amira dan Aksa masih dalam tahap halu, membayangkan dan angan-angan dalam pikiran saja, di mana Aksa terus dihantui bayangan Amira yang sudah mencintai. Begitu pula Amira juga akan dihantui sosok Aksa yang selalu memberikan perhatian untuk bahagia bersama. Hingga endingnya setelah sebelumnya halusinasi Amira tentang dansa, namun kali ini giliran Aksa yang berhalusinasi tentang Amira yang memakaikan jas ketika di kantor. Tentu hal itu bukan suatu kebetulan ya, sebab pada kenyataan ketika nanti Amira sudah berhasil mencuci sekaligus membersihkan, maka dirinya akan mengembalikan kepada Aksa secara langsung. Hingga sikap Amira mulai membuat Aksa makin baper untuk kesekian kalinya. Jadi dari situlah awal Aksa akan mulai membandingkan antara Amira dan Bella ketika bersama dirinya, di mana Aksa akan menemukan kelebihan yang banyak di dalam diri Amira daripada Bella, sehingga tak heran jika nantinya Aksa akan lebih mencintai dan memilih Amira daripada Bella. Nah, dari adegan saat ini Aksa nampak duduk di kursi kerjanya. Sebaliknya dengan centil tapi manja, Amira datang dan memanggil nama Aksa dengan sebutan Sugar Baby. Bahkan Amira memakaikan jas dengan suasana bahagia hingga membuat kebersamaan mereka berdua menjadi lebih berwarna di kisah cerita hari ini. Senyuman bahagia kelihatan mewarnai Amira dan Aksa sebagai gambaran awal kalau mereka pasti akan bisa bersatu dan bahagia demi bayi yang ada dalam kandungan. Kalian geratakin kamarnya Aksa sama si Bella itu. Kontrak pernikahan kamu sama Amira di dalam berangkas itu. Adegan berikutnya, Zora, Reno, dan Hilda terus berulah untuk bisa membongkar rahasia antara Bella, Aksa, dan Amira. Karena sebelumnya Zora sudah dapat bukti foto pernikahan Amira yang diduga bersama Aksa melangsungkan ijab kabul. Karena masih penasaran dan belum dapat bukti lain, maka Zora memerintahkan Hilda dan Reno untuk menyusup secara diam-diam di dalam kamar Aksa dan Bella. Tentu hal itu dilakukan untuk bisa mendapatkan petunjuk tambahan untuk bisa mengungkap identitas Amira yang sebenarnya. Hingga endingnya Hilda dan Reno berhasil masuk ke dalam kamar. Bahkan mereka sudah sampai di depan almari yang di dalamnya ada berkas penting tentang rahasia yang mereka cari. Secara bersamaan antara Aksa dan Bella mulai dibuat panik karena mereka menyimpan kontrak pernikahan bersama Amira di dalam brankas almari. Jadi dari sini secara bersamaan dan kebetulan di saat Reno, Hilda, dan Zora ingin mencari barang bukti untuk menyelidiki demi mengungkap rahasia, di saat itu pula kontrak pernikahan bersama Amira disimpan Bella di dalam brankas almari. Apakah itu artinya identitas Amira sebagai istri kontrak atau siri Aksa akan terungkap? Tentu makin membuat penasaran ya. Pasalnya jika itu terjadi, maka masalah keluarga akan semakin heboh. Biarpun begitu, antara Reno dan Hilda sepertinya belum bisa menemukan bukti atau petunjuk tambahan. Hal itu karena kemungkinan Bella sudah memindahkan ke tempat lain untuk mengamankan setelah dicurigai semua keluarganya. Hingga endingnya nanti rahasia Amira, Aksa, dan Bella masih aman dari penyelidikan yang dilakukan keluarga secara diam-diam. Terutama Zora dan Bastian yang masih dibuat penasaran.
Adegan lain tidak hanya Zora dan keluarga yang penasaran dengan identitas Amira yang sebenarnya. Bahkan Galang yang menyamar sebagai Yuda tidak mau kalah untuk bisa mengetahui kebenaran hubungan Amira dan Aksa. Hal itu karena Yuda sudah tahu kalau Amira adalah istri kedua dari Aksa setelah Bella. Hingga endingnya Galang akan mencoba bertanya masalah pribadi Amira ketika di dalam mobil, di mana Galang menyatakan sudah berapa lama kerjasama dengan Pak Aksa hingga sampai sedekat itu. Kata Yuda dengan penasaran bertanya. Sebaliknya Amira merasa tidak nyaman dan kelihatan marah ketika Yuda menanyakan masalah pribadi. Hingga endingnya Amira tidak mau memberikan jawaban yang sebenarnya. Amira tidak mungkin membongkar rahasia pernikahannya dengan Aksa yang sebenarnya kepada Yuda. Amira akan menganggap Yuda sebagai orang lain atau sebatas pengawal saja yang tidak perlu tahu semua masalah pribadinya. Lihat bukan mahram, kamu gak boleh lihat yang kayak gituan. Bisa ngelupain anak aku. Yuni! Dam, jangan-jangan dia kena serangan jantung, Dam. Adegan lain, Yuda nampak membuka baju ketika sedang membersihkan mobil di depan rumah Aksa. Yuda sengaja membuka baju karena ingin membersihkan mobil yang kelihatan sedikit kotor. Akan tetapi di balik itu semua ada Amira yang mendekat, hingga endingnya dihentikan Aksa dan melarang untuk melihat atau mendekati Yuda. Nah, dari adegan tersebut sepertinya Amira mulai curiga kalau Yuda seperti Galang sebagai mantan kekasihnya. Sehingga ketika ada Aksa yang menghalangi, maka fokus Amira akan teralihkan. Hingga Amira belum tahu kebenaran kalau Yuda adalah orang yang dicintai bernama Galang. Adegan berikutnya, Adan tak sengaja dipertemukan dengan seseorang yang membutuhkan bantuan di jalan. Sebab orang tersebut sedang pingsan ketika masih di dalam mobil berjalan. Dan kemungkinan orang tersebut adalah Lian Bagaskara yang sudah membuang Adam dan menyia-nyiakan ibunya. Lalu apa yang terjadi dan apakah Adam akan menyelamatkan Lian yang dia sangat benci saat ini? Tentu masih membuat penasaran ya. Namun yang jelas suasana nampak tegang menegangkan. Adegan berikutnya, Tommy masih mencoba memberikan pengaruh kepada Yuni untuk melupakan anak yang sudah dibuang. Dari sini Tommy sangat mencintai Yuni. Namun dirinya melakukan kesalahan di masa lalu hingga mengakibatkan anak kandung Yuni hilang karena dibuang. Sehingga untuk bisa mempertahankan Yuni sebagai istri yang dicintai, maka Tommy harus bisa mengalihkan perhatian dengan cara menipu dan menghalalkan cara. Sebaliknya Yuni terus berontak hingga marah dengan mengatakan kalau dirinya tidak akan bisa melupakan anaknya. Itu artinya Yuni tidak akan bisa menyerah agar bisa menemukan anak kandung yang sebenarnya. Karena anak yang ada di panti asuhan dan dirawat di rumah sakit mungkin akan diketahui identitas bukan darah dagingnya. Jadi dari sinilah awal Yuni akan terus mencari anak kandung yaitu Amira. Lalu apa dan kapan Yuni bisa bertemu Amira sebagai anak kandung? Tentu untuk kejelasan dan kepastian kita ikuti terus ya perkembangan alur ceritanya. Terima kasih.